Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak uang, baik uang ratusan ribu, 50 ribu, maupun uang receh. Karena saya seorang pengumpul pajak. Kalau ada orang pajaknya 40 ribu, membawa 50 ribu, saya tulis saja pajak dia 50 ribu, maka dia harus bayar 50, saya dapat 10 ribu. Kalau pajaknya 80 ribu, saya suruh bayar 100 ribu. Nah, yang receh-receh ini menjadi kembalian. Kalau kadang-kadang saya mengatakan tidak ada uang receh untuk kembalian, maka uang receh ini ngumpul di saya, menjadi keuntungan saya. Karena itu saya cepat kaya. Namaku Bento, rumah real estate. Aku cepat kaya. Karena apa? Aku seorang pemungut pajak. Tentu saja ini di dalam Injil ya. Matius yang hari ini dirayakan oleh gereja itu seorang pemungut pajak. Dia oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat dianggap kaum berdosa karena pengumpul pajak itu kerjasama dengan penjajah Romawi dan kemudian mengutip uang yang lebih dari seharusnya dari rakyat jelata sehingga dianggap orang berdosa. Maka Matius yang duduk di bangku atau di kursi pajak, di meja pajak atau meja penarik bea cukai, cukai itu kemudian akhirnya karena dia sebagai penarik pajak itu kemudian dia dianggap berdosa. Suatu saat Yesus menemui Matius yang sedang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Tanpa babi bu, kemudian Matius meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Di dalam Injil yang lain dikatakan bahwa kalau ada yang saya rugikan, saya akan mengganti 4 kali lipat. Nah, itu pertobatan Matius. Kemudian Matius mengundang para murid, orang-orang berdosa, dan juga Yesus untuk makan bersama. Maka orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang yang merasa diri suci kemudian melihat, menegur Yesus dan murid-muridnya. "Mengapa engkau makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Mereka seakan-akan merasa benar sendiri. Padahal pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu membutuhkan pertobatan dan bertanya pada Yesus cara-cara pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjawab, "Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi orang yang sakit." Maka dengarkan arti kitab suci ini. Yang aku datang itu adalah yang aku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Maka aku datang untuk mereka yang sakit dan berdosa, bukan mereka yang sehat. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat merasa diri sehat, merasa diri tidak butuh pertobatan, maka mereka berhak menyalahkan orang lain, menyalahkan pemungut cukai, orang-orang berdosa itu, dan juga Yesus dan murid-muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika mata mereka sudah tertutup dengan kesombongan, tertutup dengan menghakimi orang lain, maka yang ada adalah menghakimi orang lain. Orang lain salah, orang lain lebih berdosa dari saya lebih baik. Kenapa pengikutmu dan kamu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Saya punya pengalaman. Saya mengenal seorang
laki-laki pemuda yang sekarang sudah jadi bapak, dulu ketika masih muda dia ditangkap polisi, masuk ke sel karena suatu kenakalan remaja, maka dia terlibat di dalam pelecehan seksual. Kemudian dia ditangkap polisi. Setelah pulang atau selesai menjalani masa tahanan, orang-orang menganggap dia bromocorah atau residivis. Kemudian dia juga ditambah lagi mengenal dengan seorang gadis yang hidup kemudian bersama gadis itu sampai karena pergaulan bebas sampai hamil dan melahirkan anak. Dia tinggal di rumah keluarga pemuda tadi, tetapi pemuda tadi tetap pergi ke sana kemari, masih mencari pasangan yang lain lagi, sementara pacarnya sudah hamil di rumah. Setelah melahirkan, pelan-pelan pemuda tadi ternyata melihat sesuatu yang baik. Anak itu ternyata butuh perhatian. Dia pun kemudian sedikit demi sedikit berubah hidupnya dari yang tidak bertanggung jawab menjadi mulai bertanggung jawab. Merawat anaknya yang sudah mulai besar, bahkan sudah sekolah SD. Dan dia mulai lagi membangun keluarganya. Dan kemudian akhirnya memberesi pernikahannya walaupun anaknya sudah gede, untuk kepentingan anaknya, yaitu akte kelahiran, supaya anaknya mendapatkan orang tua di situ. Pelan-pelan dia menjadi bapak yang bertanggung jawab. Bukan bapak yang sempurna, tetapi sudah jauh lebih baik daripada ketika dia masih muda, ketika belum mempunyai anak secara biologis, dan kemudian menyadari sentuhan Tuhan karena anaknya yang sudah dilahirkan dari cewek yang tidak dinikahinya. Maka dia pun bertanggung jawab untuk itu semua, termasuk juga membantu kehidupan cewek atau ibu dari anaknya itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kadang kita menilai orang, mengecap orang tanpa pernah melihat proses pertobatannya. Kalau kita bisa melihat itu, maka kita akan sama dengan Yesus, datang kepada orang-orang yang sakit untuk disembuhkan, orang-orang yang berdosa untuk disucikan, bukan orang yang merasa sehat, orang yang sudah merasa suci. Dan dengan demikian, kita yang merasa berdosa ingin berkembang, diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.